Haleluya. Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. 1 Yohanes 4 ayat 1-6 saya bacakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, iblis bisa menggunakan firman Tuhan yang sudah dipalsukan untuk menjebak orang-orang yang rajin membaca firman Tuhan, membaca renungan firman Tuhan. Dan pada hari Sabtu yang lalu saya meminta Bapak Ibu untuk menuliskan di kolom komentar apa yang membuat atau apa yang membedakan tentang pemberitaan dari si iblis, firman Tuhan yang dari si iblis, si jahat, atau firman Tuhan yang dari Allah sendiri. Dan terima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan jawaban di komentar yang ada. Hanya satu memang, tapi puji Tuhan jawabannya to the point, luar biasa dan sesuai dengan apa yang kita baca hari ini di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang pertama. Firman Tuhan katakan jangan percayakan setiap roh, karena tidak semua roh itu dari Allah. Apakah mereka berasal dari Allah? Kita harus mengujinya. Sebab banyak nabi palsu yang telah muncul dan pergi. Jadi dari roh si iblis, alatnya adalah nabi palsu. Nah, sumbernya persis seperti yang jawaban yang diberikan di kolom komentar ini, yang membedakan firman Tuhan, firman yang dari Tuhan dengan yang dari penyesat adalah sumber pemberitaannya. Jadi sumbernya yaitu Kristus, tepat. Kita jangan percaya setiap roh. Uji roh itu apakah dari Tuhan, dari Kristus, dari Roh Kudus, atau berasal dari mereka sendiri. Nah, ini satu tanda sumbernya bukan dari Allah. Yang kedua, kalau firman Tuhan itu bukan dari Allah atau dari si iblis, si jahat, dan firman Tuhan yang palsu, isinya itu tidak ada pengakuan bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. 1 Yohanes 4 ayat 2. Demikian kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Jadi kalau firman yang diberitakan isinya tidak mengakui Tuhan Yesus Kristus gitu ya, dia telah datang sebagai manusia untuk menebus kita, nah berarti itu sudah jelas bukan dari Allah. Dan yang ketiga, ayat yang kelima, mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi. Kalau apa yang diberitakan adalah hal-hal duniawi, ya itu udah jelas juga tanda bahwa mereka firman Tuhan itu, atau kita bisa membedakan bahwa oh ini isi pemberitaan firman Tuhannya adalah bukan dari Allah, melainkan ini adalah dari si iblis yang memalsukannya seperti firman Allah. Oleh karena itu, mari kita waspadai Bapak Ibu Saudara-saudari, bagi kita semua yang sudah rajin merenungkan firman Tuhan, baca firman Tuhan, ya benar-benar kita perhatikan isinya sekarang. Bukan berarti segala sesuatu yang baik itu berasal dari Allah. Bisa jadi itu adalah kembang gula atau permen-permen yang diberikan untuk menipu kita semua. Tuhan tolong kita semua, waspadalah, waspadalah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Engkau sudah memberitahukan kepada kami melalui surat Yohanes bahwa firman harus datang daripadamu. Firman Tuhan harus mengakui Engkau adalah Tuhan yang sudah datang sebagai manusia. Dan firman Tuhan
pemberitaan firman Tuhan isinya adalah bukan hal-hal yang duniawi, melainkan membawa kami mengerti dan mengenal-Mu Tuhan. Tuhan tolong kami semua supaya kami tidak mudah disesatkan. Dan hamba berdoa Tuhan, umat-Mu akan menjalankan segala aktivitas mereka sepanjang hari ini. Tuhan tolong mereka, berkati mereka dengan hikmat, urapi mereka Tuhan. Buat mereka mengerti akan langkah-langkah yang harus mereka ambil. Pimpin hidup mereka Tuhan. Sehingga bersama-Mu Engkau akan membuat mereka berhasil. Bagi yang sekolah belajar juga Tuhan beri hikmat supaya mereka dapat mengerti setiap pelajaran. Tuhan jaga lindungi mereka dalam menjalankan segala aktivitas mereka. Jauhkan dari segala sesuatu yang jahat. Tuhan memberkati, Tuhan menolong sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami padamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin.